soal Mbak Puan Maharani itu. Orang merasa yang Mbak Puan nggak cukup elektabilitas. Oh iya, tetapi dia punya partai yang harusnya mendorong dia kan. Kalau enggak nanti dianggap wah PDIP ternyata nyalok juga, bukan nyalek tapi nyalok tuh. Yang sudah ada terbentuk ini Koalisi Indonesia Bersatu antara Golkar, PAN, dan P3. Kemudian kalau betul misalnya Gerindra bersama PKB. Demokrasi dan edukasi politik harus diberitahu dari awal bahwa integritas partai itu ditentukan oleh keputusan dia yang firm. Lalu kemudian Demokrat bisa bersama PKS dan Nasdem, maka bisa ada 4 calon presiden dan wakil presiden. Jelas tuh posisinya, tuh posisi etisnya jelas. PKB juga begitu. Apapun Muhaimin adalah kader kami itu, mau diolok-olok oleh surveyor nggak ada soal tuh. Betul bahwa beliau mengatakan PDIP tidak akan berkoalisi dengan PKS. Tentu PKS akan menghormati sikap-sikap politik dari teman-teman partai politik lain. Di ujungnya bisa aja tuh bertambah, tetapi Muhaimin adalah kader kami, jelas itu. Mana lagi yang jelas tuh, AHY udah jelas itu, udah ada kadernya tuh di Demokrat. PKS bahkan akhirnya memutuskan, enggak, kami mau punya kader sendiri, enggak mau koalisi, karena itu kami mau minta presidensial threshold-nya dijadiin 0. Ini sebagai pernyataan pribadi atau pernyataan institusi beliau sebagai sekjen. Ini harus saya pertanyakan yang paling mendasar, karena statement-statement seperti ini bisa saja menjadi statement pribadi. Sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS, itu saya tegaskan Jawa. Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. Partai elektoral kami adalah partai ideologi, tetapi juga bertumpu pada kekuatan massa, sehingga politik itu adalah the art of attacking the impossible. Gitu tuh. Bahkan yang tidak mungkin harus dipastikan oleh keputusan partai. Ya sendiri kan, itu baru terlihat bahwa oh ada wibawa partai itu, gitu. Ya. Beberapa perbedaan yakin, ada beberapa titik temu. Kalau kita bicara tentang kemajuan bangsa, kalau kita bicara tentang kesejahteraan rakyat. Karena kalau enggak ini terjadi isu mahar terus atau uang perahu atau apapun itu, dan kemudian mengakibatkan politik mahal itu terus terjadi ya. Diterima ulang kan itu memang itu keputusan yang boleh terjadi secara pragmatis. Tapi dari sudut etika ya bagaimana? Artinya PDIP mengizinkan pengkhianatan dok. Di internal PDIP memang lebih sami'na wa ta'na, di mana Puan Maharani adalah the one and only yang kemungkinan akan dicapreskan di 2024. Pertama, teman-teman yang dulu pernah bersama-sama, misalnya di Lembaga Survei Indonesia, saya kan generasi awal, saya direktur riset pertama Lembaga Survei Indonesia. Ini masih fokus pada persoalan-persoalan kerakyatan, Bang Karni, bersama-sama dengan pemerintah. Gimana mengatasi persoalan seperti kenaikan harga, kemudian lapangan kerja, dan karena ini pemilu tahapannya akan dimulai. Kenapa teman-teman yang lama? Karena saya tahu metodologinya yang kurang lebih sama gitu. Itu yang pertama. Tapi dalam survei itu kan cukup dinamis ya, sehingga apapun ke depan ini bisa terjadi. Kepala daerah tahun ini begitu banyak akan berakhir, termasuk Anies Baswedan, itu juga akan menentukan apakah maupun non pemerintah untuk mengeksekusi kebijakan atau program itu. Nah, kita tidak memanfaatkan satu hubungan internasional dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu termasuk dalam masalah budaya orang Arab, sehingga hubungan kita luar biasa efektif itu. Dan timbunan masalah dan tantangan ini yang bersifat multidimensional tentu akan menjadi fondasi untuk tantangan kita ke depan. Dan kita perlu melakukan analisis secara kritis, secara objektif, tidak dimaksudkan untuk memojokkan pihak-pihak tertentu. Jangan bicara seperti Jokowi, ketemu orang-orang luar negeri bilang, come to my country, please invest to my country. Itu bukan diplomasi. Atau Luhut datang ke Saudi, tolong dong ini IKN sana. Astro PDIP sebutkan 7 prestasi Anies Baswedan. Apa?
Pasti bingung jawabnya. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempertanyakan prestasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat ini disebut sebagai calon presiden potensial. Dia mengatakan prestasi merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih pemimpin masa depan, termasuk soal calon presiden. Jadi kalau ada orang berbicara si A, si B, tanya saja prestasinya. Pak Anies, sebutkan 7 prestasinya apa, misalnya begitu. Pasti bingung jawabnya saudara-saudara sekalian, ujar Hasto lewat keterangannya Jumat 22 Juli 2022. Anies merupakan salah satu dari 3 capres rekomendasi Partai Nasdem. Kendati kinerja Anies banyak dikritik, Anies masuk dalam deretan 3 capres potensial yang menempati elektabilitas teratas versi sejumlah lembaga survei. Pakar politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut belakangan Anies mulai menunjukkan beberapa prestasi yang menyebabkan elektabilitasnya naik. Faktor prestasi yang akhir-akhir dilakukan di Jakarta oleh Anies, misalnya yang terbaru, soal CIS, Jakarta International Stadium, itu kan menjadi prestasi yang membanggakan. Tidak semua gubernur bisa melakukan itu dan Anies bisa membangun stadion yang bertaraf internasional. Ujar Ujang, Senin 27 Juni 2022. Selain karena pembangunan JIS, Ujang menyebut suksesnya perhelatan Formula E yang sempat jadi polemik pada awal Juni 2022 juga membuat elektabilitas Anies muncul. Acara tersebut juga membuat wacana duet Puan Anies dimunculkan. Sejumlah kalangan elit politik usai melihat kebersamaan Ketua DPP PDIP dan Gubernur DKI Jakarta. Itu di ajang Formula E pada Sabtu 4 Juni 2022. Puan dan Anies duduk bersisihan menonton gelaran balap mobil listrik tersebut. Namun Hasto menyebut partainya tidak tertarik mengusung tokoh di luar partai dan lebih mengutamakan mengusung kader internal di Pilpres 2024. Sebagai partai yang 2 kali menang pemilu berurutan, tentu saja PDIP berjuang agar kader PDIP dapat menempati posisi terbaik dan diperjuangkan sebagai calon presiden. PDIP tidak mudah tergoda untuk mencalonkan pihak lain karena dalam perspektif kepartaian idealnya menyiapkan calon pemimpin itu melalui proses kaderisasi partai. Ujar Hasto Kamis 21 Juni 2022. Selain itu, Hasto berkali-kali menyebut PDIP dan Anies Baswedan memiliki basis pendukung yang berbeda. Ia menyebut ideologi kedua pihak tersebut pun berlainan. Kami melihat jangan sampai ada pasangan calon yang diusung dari basis pemilihannya yang tidak mungkin memiliki tidak temu karena pandangan ideologisnya, ujar dia. Hasto PDIP sebutkan 7 prestasi Anies Baswedan. Apa? Pasti bingung jawabnya. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto mempertanyakan prestasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat ini disebut sebagai calon presiden potensial. Dia mengatakan prestasi merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih pemimpin masa depan, termasuk soal calon presiden. Persoalan seperti kenaikan harga, kemudian lapangan kerja, dan karena ini pemilu tahapannya akan dimulai. Kenapa teman-teman yang lama? Karena saya tahu metodologinya yang kurang lebih sama gitu. Itu yang pertama. Tapi dalam survei itu kan cukup dinamis ya, sehingga apapun ke depan ini bisa terjadi. Kepala daerah tahun ini begitu banyak akan berakhir, termasuk Anies Baswedan, itu juga akan menentukan apakah maupun non pemerintah untuk mengeksekusi kebijakan atau program itu. Nah, kita tidak memanfaatkan satu hubungan internasional dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu termasuk dalam masalah budaya orang Arab, sehingga hubungan kita lebih efektif itu. Dan timbunan masalah dan tantangan ini yang bersifat multidimensional tentu akan menjadi fondasi untuk tantangan kita ke depan. Dan kita perlu melakukan analisis secara kritis, secara objektif. Tidak dimaksudkan untuk memojokkan pihak-pihak tertentu. Jangan bicara seperti Jokowi, ketemu orang-orang luar negeri bilang, come to my country, please invest to my country. Itu bukan diplomasi. Atau Luhut datang ke Saudi, tolong dong ini IKN sana. Soal Mbak Puan Maharani itu, orang merasa yang Mbak Puan nggak cukup elektabilitas. Oh iya, tetapi dia punya partai yang harusnya mendorong dia kan. Kalau nggak nanti dianggap wah PDIP ternyata nyalok juga, bukan nyalek tapi nyalok tuh. Yang sudah ada terbentuk ini.